Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman dari SMP 82, SMP 250, dan SMP Budi Murni 2. Sebelum mendengarkan firman, mari kita berdoa. Terima kasih buat sore hari ini, kami bersyukur Tuhan menolong kami. Biarlah apa yang kami dengar boleh menolong kami, memberikan kami kekuatan agar kami jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menyertai pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan, hingga akhir hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nanti kalau suara saya kurang terdengar jelas, teman-teman bisa kasih notis di chat aja ya. Dan pemberitahuan keduanya adalah saya live-nya dari kantor. Jadi kalau nanti tiba-tiba ada bunyi printer berisik sekali, biasanya saya akan berhenti sebentar karena ada teman yang sedang melakukan tugasnya di sini. Oke, itu saja. Terima kasih untuk undangannya Pak Hotlan Amanjaya Kuta Barat yang sudah mengundang. Saya menikmati sekali bicara di depan anak muda. Kenapa? Karena saya percaya energi terbesar ada di anak muda. Saya suka bicara di depan anak muda karena saya percaya energi terbesar ada di anak muda. Percaya nggak? Percaya nggak percaya, teman-teman harus percaya karena teman-teman boleh cek. Karena kenapa energi terbesar ada di anak muda? Karena anak muda lah yang jadi sasaran incaran iblis. Itu kenapa kalau teman-teman lihat yang banyak kali melakukan kejahatan itu anak muda. Teman-teman nggak mungkin menemukan nenek-nenek atau kakek pakai sabu-sabu di pinggir jalan kan? Atau ngebegal gitu ya. Pakai nenek, tiba-tiba ada di berita telah terjadi pembegalan motor yang dilakukan oleh sepasang kakek nenek. Nah, itu jarang sekali terjadi. Tapi biasanya dilakukan oleh anak muda. Kenapa? Karena anak muda punya energi yang besar yang kalau nggak ada dalam track yang benar, dia akan rusak dan merusak. Nah, hari ini kita akan masuk dalam, saya dikasih tema Light Up Around You. Jadi saya akan mulai berkhotbah pakai bahasa Inggris ya. Selama sekitar 1 hour. Oh enggak ya. Enggak, saya tetap pakai bahasa Indonesia kok. Kita sama-sama buka, yang punya Alkitab boleh buka Alkitab, yang punya Alkipon, Alkitab, semua produk-produk Alkitab elektronik boleh dibuka. Yesaya 61 ayat yang pertama. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesaya 61 ayat yang pertama bilang begini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saya ulang sekali lagi. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Alkitab berkata yang berbahagia bukan hanya yang mendengar, tapi yang melakukan firman Tuhan. Kitab kita itu terdiri dari 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Kalau ditanya, Pak, kalau diringkas apa sih isinya dari 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru? Kalau diringkas, isinya bicara tentang Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun kalau ada yang tanya, apa rencana Allah terbesar bagi manusia dari dulu, sekarang, dan yang akan datang? Nah, ayatnya yang tadi kita baca. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, yang akan kita bahas hari ini, pertama, kita akan melihat beberapa kata kunci yang akan menjadi poin perenungan kita. Yang pertama adalah kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Firman Tuhan hari ini tadi ada yang chat ya, dari Yesaya 60 ayat yang pertama. Nah, kata kunci yang pertama yang akan kita lihat adalah kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini tujuan Allah bagi manusia. Ada kemuliaan Allah bagi kita. Persoalannya adalah seringkali kita salah mengartikan arti kemuliaan Allah. Seringkali kita salah mengartikan arti kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Allah kita pikir itu berkat materi. Kemuliaan Allah kita pikir itu waktu kita punya handphone bagus. Kemuliaan Allah itu waktu kita pikir
waktu kita pelayanan jadi WL terus muka kita bersinar-sinar. Enggak. Kalau mau bersinar-sinar mukanya pakai MS Glow. Kita pakai skincare. Pakai krim siang, pakai krim malam, kan gitu ya. Seringkali kita salah berpikir tentang apa itu kemuliaan Allah. Padahal kemuliaan Allah dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani memakai kata kabot atau kabat. Yang artinya kita kembali kepada keadaan semula. Keadaan semula waktu Adam dan Hawa diciptakan. Kita kembali kepada keadaan semula waktu Adam dan Hawa diciptakan. Kalau kemuliaan identik dengan kekayaan, zaman Adam dan Hawa, apa yang mau dipamer dari kekayaan? Pakai emas yang lihat cuma monyet. Pakai emas yang lihat cuma gajah. Beda kalau zaman sekarang, semua orang pakai emas berderet-deret karena banyak yang mau dipamer. Kalau teman-teman ke pasar tradisional itu, dulu ada sebuah kisah, satu kali ada ibu-ibu ini sombong banget. Jadi dia selalu ke pasar tradisional, dia pakai gelang sama cincinnya banyak. Lalu tiap dia nawar, dia akan tanyanya gini, pakai tangannya di jari 5 gitu. Ini berapa nih? Ini emas semua. Ini harganya berapa nih? Wih, sombong sekali. Semua orang di pasar kayaknya kesel gitu ya. Ini orang sombong banget. Sampai satu kali dia ketemu sama penjual ikan, orang Madura. Waktu si ibu ini tanya dengan mamerin emas, ini berapa nih? Ibu yang jual ikan jawab dengan tersenyum, 5.000, karena giginya emas semua. Artinya gini, kemuliaan Allah bukan itu. Kalau kan kita harus kembali kepada kemuliaan Allah ya. Kemuliaan Allah itu keadaan waktu manusia pertama diciptakan. Nah kalau kita berpikir waktu manusia diciptakan itu kemuliaan Allah itu adalah kekayaan, manusia pertama nggak punya sesuatu yang dipamerkan. Lalu apa yang dimaksud kemuliaan Allah? Apa yang dimaksud bahwa kita harus kembali seperti manusia pertama diciptakan? Artinya begini, kemuliaan Allah bicara kita kembali menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan yang sudah dirusak oleh dosa. Pertama kali Allah buat manusia, dia bilang begini, mari kita menjadikan manusia segambar dan serupa kita. Tapi kalau teman-teman perhatikan di kitab Kejadian, begitu manusia jatuh dalam dosa dan punya anak, maka yang ditulis adalah manusia itu melahirkan anak yang segambar dan serupa dengan manusia itu sendiri. Gambaran Allah rusak. Rusak oleh apa? Oleh dosa. Jadi hari ini poin pertama yang jadi perenungan kita. Kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Dan kemuliaan Tuhan bukan bicara, sekali lagi bukan bicara tentang bagaimana kita hidup enak, bukan bicara bagaimana kita dikagumi orang dan lain sebagainya, tapi bagaimana kita kembali kepada keadaan kita yang semula, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kalau ada yang bilang gini, jelek lu, wait, tak dulu, segambar dan serupa dengan Allah coy. Ya. Lu ngina gua, lu ngina Tuhan coy. Lu nggak lihat di sebelah gua, Tuhan Yesus. Oke, jadi teman-teman harus ngerti dulu kemuliaan, dan nanti teman-teman kan akan tambah dewasa ya. Orang seringkali berpikir begini, nanti kalau teman-teman pelayanan dan lain sebagainya, berpikir bahwa kemuliaan Allah itu waktu kita melayani Tuhan, muka kita bersinar-sinar. Oh enggak. Tapi waktu kita layani Tuhan, orang lihat Tuhan, bukan lihat kita. Bagaimana caranya? Nah, pertanyaannya kan begini. Segambar dan serupa kan udah rusak nih karena dosa. Kita menjadi rusak karena dosa. Lalu bagaimana caranya supaya kita jadi kembali segambar dan serupa? Bagaimana caranya supaya kita bisa kembali ada kemuliaan Tuhan yang terbit atas kita? Kata puji yang kedua bilang, bagian pertama bilang begini, bangkitlah. Bangkitlah. Artinya berani ambil keputusan untuk hidup benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Persoalannya, seringkali kita nggak berani ambil keputusan ini karena dua hal. Yang pertama, karena kita takut, karena kita khawatir. Kak, kalau saya nggak gabung sama mereka yang nakal-nakal, nanti saya nggak ada temennya.
Ah kak, kalau saya hidupnya kaku-kaku aja, nanti saya nggak punya teman. Nanti saya dibilang cupu, nanti saya dibilang culun. Seringkali kita hidup dalam kekhawatiran. Di tahun setelah Perang Dunia Kedua, ada salah satu kisah jenderal Jepang yang sangat terkenal. Akhirnya kisah ini jadi viral. Nama prajurit Jepangnya Hiro Onoda. Jadi ada seorang prajurit Jepang bernama Hiro Onoda. Nah, dia terkenal sekali. Dia terkenal bukan karena dia berperang melawan musuh, tapi karena dia bergerilya di hutan Filipina selama 29 tahun setelah Perang Dunia selesai. Jadi dia masih percaya bahwa Perang Dunia masih terjadi selama 29 tahun. Padahal udah nggak ada perang. Nah, setiap orang yang datang mau berkomunikasi, mau kasih tahu bahwa perang sudah selesai, dia malah menganggap itu musuh dan diperangi sama dia. Sampai akhirnya jenderalnya yang dulu perang sama dia, yang sudah pensiun datang, baru ngasih tahu, perang sudah selesai 29 tahun yang lalu. Baru dia sadar dan dia kembali ke Jepang. Seringkali kita hidup dalam kekhawatiran-kekhawatiran kita yang belum tentu terjadi. Saya mulai merokok itu kelas 6 SD. Berawal dari mana? Berawal dari diajarin teman pastinya. Nggak mungkin tutorial di YouTube ya. Lihat di YouTube cara merokok yang benar, ya enggak lah. Tapi semua dimulai dari pergaulan. Kan begitu. Awalnya cuma gini, coba dong. Enggak dosa. Dulu masih seputih salju. Kapas-kapasan maksudnya, karena di Indonesia nggak ada salju. Jadi coba dong, jangan nggak boleh, nanti diomelin mama. Coba dong, lu kan udah gede. Kata kuncinya itu tuh, lu kan udah gede, coba aja dikit. Akhirnya saya mulai sebatang, 2 batang, terus sehari 2 hari. Gayanya anak kelas 6 SD ya, ke warung, bu beli rokok sebungkus. Cailah, yang bener aja. Terus bawa rokok gitu di tengah-tengah jalan ngerokok. Sampai akhirnya papa mama saya tahu, dan hari itu saya dipanggil, saya diberikan 3 bungkus rokok untuk dihabiskan sekaligus. Nih, habisin, mau ngerokok kan? Akhirnya saya berhenti merokok dari saat itu sampai hari ini. Artinya gini, seringkali kita melakukannya karena kita takut kita nggak punya teman. Seringkali kita takut mengambil keputusan untuk hidup benar karena kita ngerasa, jadi anak Tuhan tuh culun ya, kita nggak boleh ini, nggak boleh itu. Lalu kita nggak berani ambil keputusan untuk hidup benar dalam sesuai dengan firman Tuhan karena kita takut. Padahal belum tentu. Saya masuk STM, jadi setelah saya berhenti merokok itu, saya hidup di lingkungan di Tanjung Priuk. Itu daerah yang kalau orang dengar kayaknya serem banget ya. Kelas 6 SD itu saya sudah nganter, ngeliat, ikut, ngeracik, dan ngeliat bagaimana orang pakai ganja. Dari beli, nganter, bahkan saya pernah nganter gini, ada anak gereja mau ibadah malam tahun baru, dia minjem sepeda saya, karena saya takut hilang, saya ikut dong. Ternyata dia beli obat kayak semacam Inex gitu, obat narkotika, untuk dia minum, baru dia gereja. Supaya dia betah di gereja. Kelas 6 SD. Nah, berbekal pengalaman itu sebetulnya, saya nggak norak lagi. Jadi, begitu saya masuk STM, saya satu-satunya orang yang nggak ngerokok, nggak minum minuman keras, nggak narkoba. Awalnya memang orang bilang, culun lu mah nggak ngormatin gua nih, coba deh dikit lu ngormatin gua, kan gitu ya. Dan puji Tuhannya saya nggak minum minuman keras karena saya alergi. Kalau saya minum, saya gatal-gatal seminggu. Jadi buat saya lebih baik saya nggak minum ketimbang saya gatal-gatal seminggu. Tapi awalnya memang, lu mah nggak asik. Tapi tau nggak teman-teman, menjelang akhir-akhir masa sekolah, mereka bilang gini, enaknya jadi lu nggak pusing kalau habis makan, nggak perlu nyari rokok. Mereka justru jadi bangga, mereka justru jadi salut. Yang hebat Tuhan, bukan saya.
Nah, saya mau kasih tahu gini teman-teman. Seringkali kita khawatir, makanya kita nggak berani ambil keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, seringkali kenapa kita nggak mau ambil keputusan untuk hidup benar sesuai firman Tuhan? Karena emang kita nggak mau. Karena emang kita pala batu. Kita masih suka hidup sama dosa. Pertanyaan paling mudah saya temui ketika saya melayani anak muda. Kak, pacaran tuh boleh gandengan tangan nggak? Semua akan bilang, pasti nggak boleh. Nah, kalau saya kakak pembinanya, saya akan bilang, boleh. Dan biasanya saya udah ngeliat nih di sini, muka-muka sumringah ya. Wah, haleluya, ada pencerahan hari ini. Gitu ya. Saya belum selesai ngomongnya. Boleh, kalau nyebrang jalan. Jadi, kalau mau gandengan tangan, nyebrang jalan. Nah, udah puas belum? Belum, nyebrang lagi. Gitu aja terus. Sampai udah puas, baru lepas tangan. Tapi bukan gandengan di mall. Karena di mall nggak nyebrang jalan. Terus, misalnya ada yang tanya, boleh nggak cium? Boleh dong. Mulai dari titik yang paling bawah, kaki. Jadi kalau ada yang udah mulai pacaran, walaupun nggak boleh sebetulnya. Tapi anak muda kan biasanya makin dilarang makin jadi ya. Jadi mau cium boleh, tapi di ujung kaki, jempol yang paling ujung aja dulu. Artinya saya mau kasih tau gini, sebetulnya nggak boleh, tapi kan anak muda kalau bicara dibilang nggak boleh makin penasaran, makin pengen nyoba. Nah, teman-teman harus berani ambil keputusan untuk keluar dari situ. Yang mungkin ngerokok, ya ambil keputusan untuk berhenti. Dan seringkali bukan susah, tapi kita nggak mau. Satu kali ada satu orang engkoh Chinese, lalu dia ke dokter, dia sakit, dadanya sesek, terus dia susah gerak dan segala macam, badannya sakit-sakit. Lalu dokter bilang gini, bapak ini kolesterolnya tinggi, jadi bapak berhenti makan makanan yang berlemak, bapak harus makan makanan hewan air, hewan-hewan yang berenang. Maksud dokternya ikan gitu-gitu ya. Lalu seminggu kemudian si dokter visit ke rumah. Rumahnya kebetulan besar nih, rumah si engkau. Pencet bel, ting dong. Keluarlah pembantunya kan. Ya Pak Dokter, ada apa? Tuan ada di dalam. Ada. Lagi di kolam renang. Wah, kata si dokter, lagi olahraga nih pasti. Hebat nih jaga kesehatan. Terus dokternya tanya, Tuan lagi berenang? Enggak, lagi ngajarin babi berenang. Karena disuruh makan hewan yang bisa berenang. Dia nggak mau berhenti makan babi, jadi babi dilatih untuk bisa berenang. Supaya dia bisa makan. Artinya gini, kan yang pala batu si engkau, bukan babinya. Kan yang pala batu bukan sakitnya. Sometimes kita yang nahan diri kita untuk keluar dari situ. Kita yang gak berani ambil keputusan untuk keluar. Kita yang khawatir. Bayangkan kalau si Hiro Onoda bertahun-tahun bergerilya padahal perang dunia udah selesai. Apa dia gak mati karena kekonyolannya sendiri? Karena kekhawatiran yang tidak terjadi sebetulnya. Hari ini saya mendorong teman-teman dari SMP 82, SMP Budi Murni 2, SMP 250 untuk berani ambil keputusan. Saya mau hidup benar. Saya mau hidup sesuai firman Tuhan. Saya balance, dosanya jalan dulu, badungnya jalan, pelayanannya jalan. Kelas 6 SD saya udah jadi worship leader. Dan kelas 6 SD juga saya udah nganter orang beli ekstasi. Jadi balance, kalau ditimbang di sorga tuh dia dosanya balance. Enggak ya. Cuma maksudnya gini, kalau teman-teman hidup sesuai dengan firman Tuhan, wah, saya nggak bisa bayangin. Yang saya tahu gini, ketika teman-teman dari SMP 82 hidup dalam kebenaran firman, teman-teman dari SMP 250 hidup dalam kebenaran firman, teman-teman dari SMP 250 Budi Murni 2 hidup dalam kebenaran firman, maka bangsa ini sedang berjalan ke arah yang lebih baik karena punya generasi-generasi yang hidup takut akan firman Tuhan. Nah, ini yang saya rasa guru-guru semua, guru agama, semua orang tua pengen teman-teman bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Nah, jadi hari ini saya mendorong kita untuk ambil keputusan.
Saya nggak tahu dosa masing-masing teman-teman apa kan. Mungkin ada yang ngelawan orang tua, mungkin ada yang nggak terima, kehidupannya. Mungkin ada yang, pasti anak muda sering begini deh mikirnya, kok enak ya keluarga itu, kenapa keluarga saya kayak gini ya, coba saya ada di keluarga itu. Seringkali kita besar dengan perasaan-perasaan seperti itu. Kita lupa bahwa semua ada dalam kendali Tuhan. Mereka yang hidup benar sesuai dengan firman Tuhan akan mengerti mengapa hidupnya begini, mengapa hidupnya begitu. Jadi hari ini ambil keputusan itu. Lalu apakah setelah bangkit berani mengambil keputusan untuk keluar dari dosa? Selesai sampai situ? No. Kata kunci berikutnya bilang, menjadi teranglah sebab terangmu datang. Jadi yang pertama dilakukan adalah bangkit, ambil keputusan untuk keluar dari dosa. Yang kedua, menjadi teranglah karena terang itu datang. Nah ini di sini jangan kontra dengan Matius 5 ayat 14 bilang kamu adalah terang. Lah yang benar mana nih Kak? Udah jadi atau baru mau jadi? Kita adalah terang. Persoalannya, kita mau nggak ngaktifin itu? Kan seringkali kita cuek aja. Seringkali kita jadi orang-orang yang yang penting saya aman, yang penting saya safe, saya gereja, udah selesai. Saya nggak buat apa-apa. Nah dorongannya hari ini bukan hanya keluar dari dosa, tapi menjadi terang. Caranya gimana Kak? Jadi terang bukan bicara soal melakukan hal-hal spektakuler, tapi jadi terang bicara kita jadi berkat bagi orang lain. Mungkin itu hal-hal sederhana. Atau mungkin teman-teman bilang begini, Kak, saya masih SMP, saya bisa bikin apa Kak? Jajan aja saya masih minta. Seringkali alasan-alasan itu yang keluar. Walaupun saya juga bingung, kadang jajan aja masih minta, tapi mereka pacaran. Padahal jajan aja masih minta. Beli cilok bingung, yang bayar siapa? Kamu apa aku? Kamu deh, aku deh, kamu deh. Karena duitnya pas-pasan. Seringkali kita pikir karena kita kecil, kita masih SMP, kita nggak punya banyak uang, lalu kita nggak bisa lakukan apa-apa. Hari ini firman-Nya datang sama kita yang SMP, bahwa jadilah terang karena terang itu datang. Mulailah dari hal-hal sederhana. Teman-teman ingat kan kisah 5 roti dan 2 ikan? Bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang? Ini selalu jadi joke nih biasanya. Jadi lucu-lucuan. Kenapa sisa 12 bakul? Karena zaman itu belum terkenal tradisi pembungkus. Coba kalau kayak kebaktian zaman sekarang kan, begitu ibadah selesai, makan-makan, semua ibu-ibu tasnya terbuka tuh, ada plastiknya. Masukin. Aku tanya buat siapa? Anakku di rumah, anakku. Ada tradisi itu. Makanya sekarang jarang sekali terjadi mujizat sisa 12 bakul. Tapi bukan itu persoalannya. Seringkali kita terpaku dengan bagaimana spektakulernya. Wah hebat, 5.000 orang makan loh dengan 5 roti dan 2 ikan. Kita lupa, mujizat itu terjadi. Suara printernya kedengeran sampai situ kan? Nah, seringkali kita lupa. Kita cuma lihat hal-hal spektakulernya, tapi kita nggak lihat bahwa mujizat itu terjadi hanya karena ada satu orang anak kecil yang rela ambil keputusan untuk jadi terang, kasih bekal makannya untuk orang banyak. Di saat semua orang dewasa bisa melakukan itu sebetulnya. Jadi jangan pernah bilang, saya anak kecil Kak, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Loh, mujizat 5 roti 2 ikan berasal dari anak kecil. Persoalannya kita mau nggak? Kita mau nggak kasih apa yang kita punya? Kita mau nggak? Tadi baru pembukaan lihat Laura begitu ngomongnya lancar sekali. Wah, itu kan sebuah talenta. Anak zaman sekarang kalau disuruh kamu jadi ini, jangan saya, kan gitu.
Tapi kalau tuker kado, siapa yang mau nomor terakhir? Jangan saya nomor 1. Tapi kalau disuruh bertugas kan, jangan saya. Hari ini poin ketiganya adalah menjadi terang. Ayo bergerak. Ayo ambil keputusan. Lakukan apa yang teman-teman bisa. Mungkin sederhana. Kak, saya nggak bisa nyanyi. Saya nggak bisa nari. Saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Tapi saya bisa ingetin orang untuk kebaktian ibadah Jumat misalnya kalau ada. Just do it. Mungkin saya cuma bisa beresin bangku. Just do it. Saya mulai pelayanan juga cuma jadi petugas OHP kok. Tahu nggak OHP? Kayak LCD proyektor tapi dia masih pakai kertas. Kerjanya cuma maju mundurin kertas supaya orang bisa nyanyi. Cuma itu. Tapi kan persoalannya bukan kita bisa lakukan apa, tapi kita mau nggak? Martin Luther Jr. bilang begini, tidak ada pekerjaan yang hina, penyapu jalanan sekalipun. Kalau kamu seorang penyapu jalanan, menyapulah dengan segenap hati, supaya setiap orang yang lewat akan bilang, sungguh dia penyapu jalanan terhebat yang pernah saya lihat. Bukan soal apa yang bisa kita lakukan. Ya kalau tunggu, nanti saya kalau udah bisa lakukan yang besar-besar baru saya kerjakan. No. Nah, kita bilang mulai dari hal yang kecil. Dan saya percaya kita semua punya talenta. Kak, saya nggak bisa di bidang gereja, Kak, tapi saya bisa ngajarin orang untuk belajar. Just do it. Kenapa? Karena Matius 5 ayat 16 bilang gini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya semua orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Waktu kita terangnya bercahaya, waktu kita kembali kepada awal mula bagaimana manusia diciptakan, ada kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Waktu kebaikan hati kita dilihat semua orang akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Jangan sampai gini, jangan sampai orang nanya misalnya, tahu rumahnya, saya lihat siapa namanya di sini ya. Oh ya, misalnya tahu rumahnya Claudia Safina enggak? Terus orang bilang, oh tahu, lurus depan belok kiri, yang orang Kristen itu kan? Ih, kok tahu? Harusnya orang menjawab gini, dia tahu, dia Kristen, dia baik orangnya, dia jujur orangnya, dia suka nolong orang. Jangan sampai begitu ditanya, tahu rumahnya Zevanya Immanuel nggak? Oh tahu, lurus belok kiri, itu yang orang Kristen kan? Ih, kok tahu? Iya, doyan makan babi. Kita dikenal Kristen cuma karena kita doyan makan babi. Saya aja kadang suka kesel kalau di sini tuh suka ada mekanik datang nyanyi sayur kol, makan daging anjing dengan sayur kol. Oh, Kristen identik dengan itu. Hari ini pandangannya harus berubah. Oh, saya kenal si A, saya kenal si B Kristen karena dia baik. Supaya apa? Alkitab bilang supaya orang memuliakan Bapamu yang di surga. Saya akan menutup kisah ini dengan kisah Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu salah satu orang yang begitu mengagumi pengajaran Kristus. Tapi waktu dia pergi ke gereja menolak. Gereja bilang, no, kamu bukan golongan kami. Cara berpakaianmu beda. Jadi kamu gak bisa masuk sini. Lalu Mahatma Gandhi bilang begini, aku suka Kristusmu. Aku suka ajaran Kristusmu, tapi aku benci mengikut Kristus. Andai gereja waktu itu berlaku seperti Kristus, membuka dirinya bagi semua orang, seluruh India sudah Kristen hari ini. Saya berharap, saya juga sama. Saya pengen bisa mengubah banyak orang. Kalau bisa bicara di semua anak-anak pemuda di Indonesia, saya mau. Tapi nunggu sampai kesempatan itu datang kan saya nggak tahu kapan. Terus saya akan diam gini, enggak deh kalau undangan yang skup-skup kecil saya nggak mau deh.
Saya sama Pak Hotlan, kami pernah diundang, namanya keren, diundang bicara di Universitas Binawan. Pengurusnya, kami datang waktu itu. Tahu nggak berapa? 3 orang di kos-kosan, buluk. Kita mau ngupload fotonya juga malu kali. Nggak keren lah istilahnya. Tapi apa kami bilang, enggak lah, kecil sekali 3 orang. Mana kami nggak dapat PK misalnya. Kami nggak bilang begitu. Kami kerjakan. Kami nggak tunggu ada kesempatan besar. Karena saya pribadi ingat, dan mungkin Hotline juga ingat, bahwa kisah 5 roti dan 2 ikan yang dimulai dari seorang anak kecil mampu membuat sebuah perubahan spektakuler yang memberi makan 5.000 orang. Jadi hari ini pesan saya untuk teman-teman di SMP 82, Budi Murni 2, 250, ayo bangkit, keluar dari dosa-dosa kita, hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Berhenti sampai di situ? Tidak. Jadi terang. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Saya cuma bisa main Mobile Legends, enggak masalah. Saya kasih tahu, enggak masalah. Saya mulai masuk ke anak-anak pemuda juga dari main Mobile Legends. Dulu saya nggak bisa main Mobile Legends. Itu anak-anak tiap ngumpul main Mobile Legends. Saya jadi kayak orang aneh sendirian, saya nggak ngerti apa-apa. Lalu saya mulai install, saya main sama mereka. Sampai di situ, no. Setelah main, kita berdoa yuk, kita komsel yuk, kita ibadah yuk. Akhirnya, ibadahnya terus jalan, Mobile Legends-nya berkurang. Lakukan apa yang teman-teman bisa. Supaya apa? Supaya teman-teman jadi berkat, teman-teman jadi terang. Ketika teman-teman jadi terang, nama Tuhan dipermuliakan. Ketika nama Tuhan dipermuliakan, teman-teman hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya, negeri ini sedang berjalan menuju arah yang lebih baik. Karena SMP 82, SMP 250, SMP Budi Murni sedang melahirkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan, yang akan kelak jadi pemimpin. Saya berdoa teman-teman di tempat ini, next time 10-15 tahun lagi kita ketemu dengan posisi-posisi penting. Tiba-tiba di jalan ketemu Lora, udah pakai baju PNS misalnya, udah bekerja di dinas sosial, jadi di Kemenperin atau di mana misalnya, di Mendikbud, atau ada salah satu dari kalian yang tiba-tiba jadi menteri, jadi presiden, siapa yang tahu? Kita nggak pernah tahu Tuhan bawa kita kemana. Dulu saya pernah hujan-hujan, itu kehujanan pas depan Istana Merdeka. Terus saya minggirin motor, saya neduh di depan posnya, tapi di luar pagar loh padahal, karena bisa ada sedikit lah tempat untuk neduh. Tahu nggak? Sama pas pampresnya diusir, jangan di sini, sono. Hujan pak, nggak, sono, nggak boleh ada di depan istana. Tapi hari itu saya bilang gini, one day gua akan tembus. Lalu waktu saya sama Pak Hotlan ada di sebuah komunitas, kami ada lomba menulis. Lalu saya terpilih jadi salah satu dari 3 tulisan terbaik, dan kami ke istana hari itu. Di situ saya bilang, Tuhan, dulu saya kehujanan di depan sana loh, saya diusir-usir. Sekarang saya bisa masuk. Kita akan jadi seperti apa yang kita pikirkan ketika kita hidup benar, takut akan Tuhan. Abraham itu orang yang paling gak percaya diri sebetulnya. Tapi saya suka bilang gini, Abraham itu bisa sampai pada titik punya anak karena dia punya kekuatan imajinasi. Mungkin waktu Tuhan bilang gini, kamu nanti punya anak, lalu dia pagi dia lihat istrinya, belum hamil. Mungkin dia kecewa. Besoknya lagi lihat, belum hamil. Mungkin kita kan gitu ya, nunggu jawaban Tuhan, lama sekali Tuhan. Tapi tahu nggak, saya baru ngerti kenapa Tuhan bilang gini, kamu hitung deh keturunanmu bakal seperti bintang di langit dan pasir di laut. Waktu pagi Abraham melihat istrinya belum hamil, mungkin dia kecewa. Tapi waktu malam dia lihat bintang, kekuatan imajinasinya
membuat Abraham kembali punya kekuatan untuk percaya sama Tuhan. Wih, keturunan gue nanti kayak gitu tuh. Walaupun aslinya cuma satu, baru nanti jadi banyak. Baru itu turun temurun. Teman-teman perlu kekuatan imajinasi, tapi bukan ngayal-ngayal yang nggak jelas. Mulai hari ini bikin coret-coretannya. Saya mau ke sini, saya mau ke sini. Setelah lulus SMP saya mau masuk ini, saya mau ini, saya mau ini. Tuhan, ini rencana saya. Nanti teman-teman akan lihat bagaimana Tuhan pimpin teman-teman sampai pada titik-titik itu. Tapi syaratnya satu, jaga hidupmu, hidup benar sesuai firman Tuhan. Selamat merayakan Natal, selamat bangkit dan berani mengambil keputusan, selamat menjadi terang. Tuhan berkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Hamba-Mu selesai sampaikan firman-Mu Tuhan, tapi hamba minta biarlah Roh-Mu terus bicara dalam setiap hati mereka, menerjemahkannya lebih sederhana lagi sehingga mereka mengerti apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk firman yang boleh ditabur. Biarlah firman itu boleh jadi kekuatan, boleh menjadi penopang tatkala kami mengalami kesulitan dan kesusahan. Terima kasih buat teman-teman yang boleh hadir. Tuhan berkati dan berkati setiap mereka yang berjeri lelah, guru-guru juga Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Yusifer. Wah, bagus banget ya. Tadi aku mencatat beberapa hal penting kayak contohnya kemuliaan Tuhan itu terbit bagi kita. Terus berani mengambil keputusan itu harus, tapi keputusan yang benar ya. Kita salah. Ya, apa Syari? Kita juga harus jaga hidup kita. Jadi buat yang masih urak-urakan hidupnya, boleh tuh mulai dirapihin. Nah, untuk meresponi firman Tuhan tadi, mari kita angkat pujian berkat kemurahan-Mu.